Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview kembali materi dari Bapak Agung Kurniawan, yakni tentang hak asasi manusia. Dengan saya sendiri, Aisyah Horunisa 1352110030. Saya Sufia Latifah 13521100034. Saya Fatih Rizkandina dengan NIM 13521110041. Saya Irma Adinda Safira dengan NIM 13521110046. Langsung saja, yang pertama ada pengertian dan hakikat HAM. Hak secara definitif merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berlaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Lalu ada unsur-unsur dalam hak. Yang pertama, pemilik hak. Yang kedua, ruang lingkup penerapan hak. Yang ketiga, pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Lalu ada pengertian HAM. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Lalu ada pengertian HAM menurut Jan Matterson. HAM adalah hak yang melekat pada tiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Yang kedua, ada HAM menurut John Locke, yakni hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrat. Jadi dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa hak atau HAM yakni bersifat mendasar atau fundamental, lalu tidak dapat dicabut oleh siapapun, melekat dalam diri manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan. Jika pengertian HAM disimpulkan, yaitu pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. Ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Perkembangan pemikiran HAM atau hak asasi manusia diantaranya: pertama, hukum alam atau natural law. Kedua, Magna Carta 1215, penghilangan hak absolutisme raja yang menginspirasi lahirnya Bill of Rights di Inggris 1689, bahwa manusia sama di muka hukum atau equality before the law. Ketiga, lahirlah kemudian teori kontrak sosial atau J.J. Rousseau, Tria Politica atau Montesquieu, teori hukum kodrati John Locke. 4. The American Declaration of Independence, bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibu, tidak logis bila lahir kemudian dibelenggu. Kelima, The French Declaration 1789 dimuat dalam The Rule of Law, antara lain tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena tanpa alasan dan sebagainya. Berlakulah prinsip presumption of innocence, bahwa orang yang ditangkap dan ditahan berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan ia bersalah.
dipertegas dengan freedom of expression, freedom of religion. 6. The Four Freedoms dari Presiden Roosevelt pada 6 Januari 1941, yaitu hak kebebasan berbicara dan mintakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, dan hak kebebasan dari ketakutan dalam bentuk apapun. 7. Deklarasi Philadelphia tahun 1944 dalam Konferensi Buruh Internasional, yaitu usaha untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia tanpa memandang ras, agama, dan sebagainya, serta hak untuk mengejar perkembangan material dan spiritual dengan bebas dan bermartabat. Kemudian lahirlah The Universal Declaration of Human Rights PBB pada tahun 1948. 4. Generasi pemikiran HAM. 1. Pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Akibatnya dampak PD, totalitarianisme, kolonialisme, dan sebagainya. 2. HAM tidak hanya problem hak yuridis, melainkan hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. 3. Keadilan dan pemenuhan HAM haruslah dimulai sejak dimulainya pembangunan, bukan setelah pembangunan selesai. 4. Dipelopori oleh negara di kawasan Asia pada tahun 1983 yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam tiap proses pembangunan dan menimbulkan dampak negatif terabaikannya kesejahteraan sosial. Pengembangan HAM di Indonesia. 1. Sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945, lahirnya Budi Utomo, yaitu adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. 2. Pasca kemerdekaan pada tahun 1945 hingga sekarang, periode 1945 hingga 1950, yaitu hak untuk merdeka, hak berserikat, hak menyampaikan pendapat. Periode 1950 hingga 1959, yaitu lahirnya banyak partai dengan ragam ideologi, kebebasan pers, adanya pemilu, adanya parlemen, dan kekuasaan yang memberi ruang kebebasan. Periode 1959 hingga 1966, yaitu demokrasi terpimpin, di mana banyak terjadi pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik. Periode 1966 sampai 1998. Kemudian periode 1998 hingga sekarang. Bentuk-bentuk HAM ada 4, yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM atau DUHAM, hak asasi terdiri dari 1. Hak personal, yaitu hak jaminan kebutuhan pribadi. 2. Hak legal, yaitu hak jaminan perlindungan hukum. 3. Hak sipil dan politik. 4. Hak substansi, yaitu hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik pada pasal 321 dan DUHAM, yaitu hak untuk hidup, hak bebas, hak memperoleh pengakuan hukum dan pengampunan, dan lain sebagainya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan DUHAM. 1. Hak atas jaminan sosial. 2. Hak untuk bekerja. 3. Hak untuk upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. 4. Hak untuk bergabung dalam serikat-serikat buruh. 5. Hak atas istirahat dan waktu senggang. 6. Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan. 7. Hak atas pendidikan. 8. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berbudaya dari masyarakat. HAM dalam UUD 1945. 1. Hak kebebasan untuk pendapat. 2. Hak kedudukan yang sama dalam hukum. 3.
hak kebebasan berkumpul. 4. Hak kebebasan beragama. 5. Hak penghidupan yang layak. 6. Hak kebebasan berserikat. 7. Hak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Nilai-nilai HAM partikular dan universal. Teori realitas. Berdasarkan pandangannya pada asumsi adanya sifat manusia yang menekan self-interest dan egoisme. Dengan state of human yang mementingkan diri sendiri, potensi konflik destruktif cenderung mengintai kehidupan sosial masyarakat dan tertib negara. Kondisi demikian, universalitas moral yang dimiliki setiap individu tidak dapat berlaku dan berfungsi. Untuk mengatasinya, negara dengan power dan security-nya mengambil tindakan untuk menjaga kepentingan nasional dan ketertiban sosial. 2. Teori relativitas kultural. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral HAM bersifat lokal dan spesifik, berlaku khusus pada suatu negara. Nilai-nilai HAM berlaku di semua tempat. 3. Teori radikal universalisme, bahwa HAM itu universal dan tidak dapat dimodifikasi untuk menyelesaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Penganut teori ini menganggap hanya ada satu pemahaman tentang HAM bagi semua negara. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.